dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi nih sama Simam Perwira. Kali ini di Ruang Publik TV 9 Nusantara yang merupakan acara kolaborasi dengan DPRD Jawa Timur, pemirsa. Kali ini Simam akan ngobrol bersama dengan Komisi C DPRD Jawa Timur, yaitu Bapak Mahrus yang merupakan anggota Komisi C DPRD Jawa Timur dari fraksi Gerindra gitu ya, Dapil Probolinggo dan juga Pasuruan. Ini terkait dengan bagaimana caranya meningkatkan kinerja BUMD untuk PAD Jawa Timur yang lebih baik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, aduh, ini maraton Harus rapat sehat terus ini. ya Pak ya? Ya, harus sehat. Harus sehat, kuat. betul. Jangan sampai lupa vitaminnya Pak, karena pasti pusing banget mikirin negara ini Pak. Ya Allah, ada lagi nih Pak terkait dengan BUMD Jawa Timur ya Pak ya. Kita pengen kasih tahu masyarakat dulu nih, sebenarnya BUMD di Jawa Timur nih kondisinya seperti apa sih sekarang dan ada berapa aja Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kita BUMD ini kan salah satu sumber ya penghasil PAD yang memang hari-hari ini kita konsen betul bagaimana ini bisa sehat, kemudian bisa nyetor dividen yang terus meningkat, Mbak. Nah, sekilas di Jawa Timur ini Pemprov Jawa Timur punya 8 BUMD, Mbak. Oke. Nah, BUMD yang paling familiar mungkin Bank Jatim. Iya. Ya, karena bank milik kita ini Bank Jatim. BPD. Hampir mungkin setiap kita sering berurusan dengan Bank Jatim. Tapi bukan pinjem, bukan nyimpen, pinjem. Nah, itu kita dan begini Mbak, untuk BUMD itu minimal memang dikatakan BUMD ketika saham milik Pemprov ini minimal 51%, Mbak. Nah, dan kemudian kita punya BPR Jatim. Sama banknya juga itu Pak? Ya, tapi ini fokusnya lebih kepada UMKM, Mbak. Jadi sama pada perbankan, cuma memang sudah dibagi ini lebih kepada UMKM. UMKM. Ini ya kemarin tahun 2024 kemarin bisa nyetor dividen sekitar 8 miliar, Mbak. Untuk BPR ini. Ya, kalau dibanding Bank Jatim jauh, Mbak. Bank Jatim 417 miliar. Nah, kemudian kita punya Jam Krida. Jam Krida ini penjamin kredit. Jadi ketika ada pinjaman, kemudian pada beberapa pinjaman itu PT Jam Krida ini hadir, Mbak, untuk menjaminkan. Nah, tentu di situ ada hitung-hitungan bisnisnya juga. Nah, itu juga lumayan. Tahun 2024 itu bisa setor 10 miliar, Mbak. 10 miliar. Ya, masih 10 jauh juga miliar. ya dari Bank Jatim ya Pak ya? Masih jauh. Kemudian kita punya Jatim Geraha Utama. Ya, kita sebut PGU, Mbak. Nah, PGU ini bidangnya macam-macam. Macam-macam, segala urusan diurus sama PGU ini sampai gak jelas. Ya. Ada pembangunan, pengembangan, pengadaan jasa properti, konstruksi, perdagangan umum, pertanian, macam-macam wis. Sampai gak jelas akhirnya, Mbak. Dan PT Jatim Geraha Utama ini punya anak usaha. Anak perusahaan yang banyak ini, Mbak. Tapi sayangnya memang khusus yang ini nanti kita coba bahas. Dividen yang disetor ini sangat minim juga ya Pak ya? minim, Mbak. Jadi 2 miliar saja. Ya, Waduh. 2 miliar saja. Padahal tadi kalau kita penyertaan modal kita dari awal sampai sekarang ini sudah hampir 800 miliar, Mbak. Wah, jomplang ya Pak ya? Ya, ini jomplang banget sih. Ini aduh. Makanya ini bikin Komisi C pusing. ya, bisnisnya banyak sampai nggak jelas. Iya. Kemudian kita punya PT Air Bersih, Mbak. PT Air Bersih Jatim ini tentang pengelolaan air bersih ya. Dan ini sepenuhnya kepemilikan 100% milik Pemprov. Nah, ini juga ya setor dikit 1 miliar sekian lah. Aduh. Dikit.
Ya, Baik. kalau lihat backgroundnya PT Air Bersih Jawa Timur kayak wis, tapi nyatanya seperti itu Mbak. Kemudian kita punya yang keenam PT Pancawira Usaha Jatim, PWU. PWU ini kalau misalnya orang Surabaya punya anak perusahaan yang ngelola Jatim Expo, Pak. Gedung Jatim Expo. Salah satunya. Salah satunya itu anak perusahaan yang ngelola adalah anak perusahaannya PT PWU, BUMD Jatim, Mbak. Ya. Kemudian dan ini juga menjadi perhatian serius kita karena tadi dividennya nggak sesuai ya Pak yang diharapkan. Terus menurun trennya. Dari 22 sampai 24 ini menurun. 3 miliar, 24 jadi 1 miliar, Mbak. Waduh. Dari sekian banyak anak perusahaan yang kalau namanya gawat, Mbak. Nah, ini pemirsa juga mungkin pengen tahu, Pak. Dari sekian banyak BUMD, ternyata yang unggul hanya Bank Jatim saja. Yang Bapak sebutkan sisanya itu ternyata pendapatannya kurang. Ini dari catatan jenengan apa Pak yang kemudian yang jadi evaluasi dan apa ya? Kira-kira Komisi C ini bekerja dan juga berkolaborasi untuk membenahinya ini seperti apa? Ya, kita sudah sering keliling memang Mbak. Kita tidak hanya di kantor, kita pengen tidak hanya mendapat laporan, ya. Walaupun kita minta laporan lengkap hanya dikasih gambar-gambar, ya. Gambar-gambar aja Pak. Artinya kita kan minta laporan lengkap Mbak, untuk tahu persis. Karenanya kita hadir, datang ke PT Kasa, ke Moya, ke banyak, ke DABN, kemudian ke Puspo Agro itu. Iya. Kemudian banyak kita keliling, tujuannya adalah ingin tahu betul kondisi di lapangan seperti apa. Kenapa sih kok bisnis yang mestinya untung ya malah buntung. Iya. Nah ini, nah sehingga dari kita mempelajari itu kita menemukan banyak hal memang Mbak. Yang diantara yang terpenting adalah kalau bicara ini pada tupoksi kita, kita ingin pengawasan ini lebih kuat dari kita Mbak. Karena begini, dari sekian banyak itu kalau disimpulkan satu Mbak, orang yang ngelola nggak kompeten. Oke. Ya kenapa nggak kompeten? Ya banyak faktor. Nah meminimalisir itu kita kembali ke fungsi kita Komisi C di bidang pengawasan. Bagaimana kita menguatkan pengawasan kita tidak hanya di ujung tapi di awal. Nah ini yang sedang kita upayakan dan ini menjadi semangat bersama Mbak. Eksekutif Ibu Gubernur juga mempunyai semangat yang sama sehingga Gubernur ini mengajukan Raperda, inisiatif eksekutif bukan kita ini. Oke. Jadi Perda nomor 8 tahun 2019 tentang BUMD itu akan dirubah. Nah, sekarang sedang pembahasan maraton ini. Iya. Yang semangatnya adalah satu memang bagaimana BUMD ini ke depan kinerjanya semakin sehat, semakin bagus. Kemudian ada semangat juga mengikut sertakan kita Komisi C dalam pengawasan ini. Nah ini sedang kita bahas betul Mbak. Baik, itu yang sedang digodok ya Pak di Komisi C adalah tentang gimana caranya biar Komisi C atau DPR Jawa Timur juga ikut dilibatkan begitu Pak ya? Iya, benar. Walaupun ya tadi kembali ke fungsi kita Mbak, memang di pemerintahan ini kan sudah ada peraturan-peraturan. Kita dalam buat perda itu, misalnya kemarin kita pada klausul, pada pasal pengangkatan direksi sama komisaris, itu perda yang lama tidak memasukkan peran DPRD. Nah, pada draft raperda yang baru ini sudah memasukkan Mbak, dalam arti tim pansel, satu dari tim pansel itu nanti adalah dari independen. Nah, independen ini atas rekomendasi Komisi C. Jadi bukan Komisi C jadi pansel, Mbak. Ini nggak boleh. Merekomendasikan seseorang. Bahwa memang ada salah satu anggota tim pansel itu harus dari pihak independen. Nah, independen ini atas rekomendasi Komisi C. Nah, pada tahap ini pun ini sedang kita konsultasikan, Mbak.
dengan Kemendagri. Karena nanti aturan perda itu pasti semua akan dikoreksi, jangan sampai bertentangan dengan peraturan-peraturan di atasnya. Dan ini memang ada arah ke sana, ya. Karena terus terang, dan kita kalau bicara BUMD ini kan mengacunya pada PP 54 tahun 2017. Di situ memang domain pengangkatan eksekutif direksi komisaris itu domainnya eksekutif. Waduh. Nah, cuma kita masih cari celah. Ini. Tidak ada tujuan apa-apa, Mbak. Ya. Tujuannya bagaimana BUMD ini baik, itu aja. Karena memang itu adalah tugasnya dari Komisi C begitu. Betul, ya Pak ya. Kalau pada sisi wacana kita memang bisa berdebat, Mbak. Cuma ketika kemarin mufassir lah, kalau kita mufassir dari peraturan ini siapa? Mufassir itu adalah mufassir misalnya kita ada perda, Mbak. Ada perda. Kemudian ada yang bilang, oh ini bertentangan dengan PP 54. Ada yang bilang enggak. Kita Komisi C sebenarnya ini masih bagian dari pengawasan. Kita tidak ikut langsung jadi pansel, enggak. Kita hanya merekomendasikan tim independen itu dari kita. Ya. Nah, ini bagi kita kita nggak masuk ke ranah eksekutif, Mbak. Nah, cuma kembali ke tadi, ternyata kita datang ke mufassir dari undang-undang ini siapa ya? Kemendagri. Ada Biro Hukum Perda memang di sana. Sekali lagi tidak ada maksud apa-apa selain bahwa kita ingin BUMD ini baik, Mbak. Ya, saya sepakat sih Pak kalau misalkan jenengan dan juga rekan-rekan dari Komisi C ini ikut memperjuangkan, karena tidak lain memang untuk meningkatkan lagi-lagi PAD Jawa Timur itu ya Pak ya. Yeah. Baik, kemudian kalau pandangan semua fraksi BUMD ini katanya merugi Pak di rapat paripurna kemarin ini Pak. Tidak memberikan kontribusi terhadap APBD Jawa Timur. Nah, Anda setuju apa enggak nih Pak? Kita acuannya merugi itu apa, Mbak? Kalau kita acuannya kepada target yang sudah disepakati, karena begini Mbak, setiap BUMD di awal tahun ini sebelum penganggaran itu kita kan sudah target. Oke, Bang Jatim kamu mau store berapa? Oh, store 420, kurang itu 450. Tawar menawar kita, Mbak. Nah, sana pengen kecil, kita pengen besar. Nah, oke, akhirnya kan sepakat. Oke, tahun 2025 Bang Jatim harus setor PAD 425 miliar. Ini menjadi dokumen, Mbak. Menjadi patokan kita apakah BUMD ini berhasil apa enggak. Gitu loh. Nah, secara umum kalau 2024 ini memang kalau secara umum, Mbak, itu kalau memakai target yang disepakati itu 99% tercapai, Mbak. Jadi dari 473 itu hanya kurang 2 miliar, Mbak. 471 tercapainya. Nah, cuma kenapa ada pandangan BUMD ini kurang lah, karena kita ini kan melihat kasat mata asetnya begitu besar, ya kan? Asetnya begitu besar. Kita tahu ada penyertaan modal sekian ratus miliar. Loh kok hasilnya segitu? Nah, tapi hasil segitu itu, Mbak, untuk apakah berapa enggak kan sesuai dengan kesepakatan di APBD, Mbak, di dokumen APBD. Nah, untuk 2024 99% tercapai, Mbak. 99%, karena kita melihat pada angka target dengan realisasi itu kurang sedikit, Mbak. Hanya tadi lagi-lagi kenapa kita kok ngotot? Menurut kita, saya pribadi melihat antara aset penyertaan modal yang sudah diberikan dengan setoran dividen itu nggak sesuai. Nah, ini yang dan tadi kembali ke tadi memang kita melihat ada beberapa yang memang banyak problem, Mbak. Baik. Kemudian Pak, kemarin di rapat paripurna juga sempat disampaikan begitu ya, meskipun pertumbuhan ekonominya baik, tapi ternyata memang ada evaluasi, salah satunya adalah dari BUMD, karena beberapa BUMD ini setorannya kurang, seperti yang disampaikan oleh jenengan tadi ya. Bahkan ada yang berkurang begitu, 1 miliaran begitu Pak. Nah, kemudian bagaimana Komisi C DPRD Jawa Timur ini bisa
mengikut sertakan para direktur-direktur dan juga komisaris dari BUMD masing-masing ini, apalagi yang tadi yang setorannya kurang tadi ini, apakah sudah dirangkul begitu Pak, ditemui satu persatu supaya ayo kita melakukan pendekatan humanis nih, yuk kita yuk naikin yuk PAD-nya yuk, peningkatannya yuk. Ya, kita ini kan kalau dengan BUMD Komisi C ini mitra Mbak, jadi sebenarnya sering kita kadang ke sana, kita panggil ke kantor, kemudian termasuk kita minta laporan. Nah ini sebenarnya hubungan ini, kemitraan kita dengan BUMD sudah berjalan Mbak. Hanya tadi memang karena mungkin di Perda kewenangan kita ini terbatas. Lagi-lagi ke situ ya Pak ya, mentoknya ya Pak. Karenanya misalnya ada beberapa rekomendasi kita yang mental. Iya, apa ini dibaca apa enggak gitu loh. Bukan hanya tidak dilakukan, kadang kita ini dibaca apa enggak itu. Padahal ya tadi sekali lagi kita pengen betul. Nah, karena bicara BUMD Mbak, kalau di Jawa Timur ini kan semuanya sifatnya perseroda Mbak. Dah itu, apa itu Pak? Jadi ini amanat undang-undang ini terkait peraturan pemerintah tentang BUMD ini. Semua BUMD milik daerah itu hanya ada dua nanti Mbak. Ada yang jenisnya perseroda, ada perumda Mbak. Jadi perseroan terbatas daerah, kemudian perumda perusahaan umum daerah. Apa bedanya ini? Nah, kalau perseroda fokusnya memang kepada bisnis Mbak. Memang cari untung, bahwa memang BUMD itu sesuai dengan amanat undang-undang ada tujuan menggerakkan ekonomi masyarakat, ada fungsi pelayanan, tapi itu nomor sekian Mbak. BUMD kita ngomong bisnis, kita ngomong laba, kita ngomong PAD. Ini BUMD bahwa memang ada ada tujuan pelayanan, itu nomor sekian Mbak. Nah kalau perumda, perusahaan umum milik daerah, ini 100% memang milik pemerintah daerah, Pemprov, dan fokusnya lebih kepada pelayanan Mbak. Minimal nggak rugi lah. Kayak air bersih itu ya Pak ya? PT air bersih. Air bersih sampai sekarang masih perseroda Mbak. Oh, apakah akan kalau ada? Ke Jawa Timur kita nggak ada yang perumda sudah. Semuanya perseroda. Karenanya kita bicara hasil sudah. Nah, di beberapa kabupaten, kalau kabupaten air bersih itu perumda Mbak. Perumda rugi ya nggak apa-apa lah, dikit. Soalnya perumda. Karena itu memang fokusnya pada pelayanan. Jadi yang sifatnya kepada itu kebutuhan publik Mbak ya, kayak air minum, pasar, itu nanti lebih banyak menjadi perumda. Baik, ini ngomong-ngomong soal PT Air Bersih Jatim nih Pak, saya jadi tergelitik untuk membahas mengenai kekosongan jabatan komisaris dan juga direksi nih di sejumlah BUMD strategis Jawa Timur yang juga jadi sorotan dari Komisi C Pak. Ini seperti apa Pak, kekosongan pemimpin alias manajemen puncak nyaris setahun kok bisa nggak ada? Ini ya pada koreksinya bagaimana penempatan kemudian? Ini kan sudah kita minta memang Mbak, jadi semua BUMD termasuk anak perusahaannya siapa-siapa sudah periode keberapa, kemudian kita minta laporan kinerjanya juga. Memang ada beberapa pos jabatan yang masih kosong Mbak. Bahkan ini ada, kalau nggak keliru apa di ABN ya, itu masih sekian lama masih PLT misalnya. Nah ini kita mendorong kepada eksekutif, dalam hal ini kalau pembinanya adalah Biro Ekonomi Mbak, tapi tetap nanti ya kepala daerah, bagaimana segera menunjuk ya sesuai dengan aturan Mbak, regulasinya. Artinya sampai sekarang masih kosong nih Pak? Beberapa kita bisa kasih nanti datanya, beberapa pimpinan, direksi maupun komisaris memang ada yang kosong. Dan kita lebih umum pengen memang bagaimana ini efektif, efisien Mbak, karena kita melihat ini direksinya satu, komisarisnya banyak ya. Ini kan membebani justru kan. Nah makanya termasuk restrukturisasi itu bagaimana menata ulang struktur supaya efektif, efisien, itu menjadi fokus kita juga Mbak.
Baik, baik. Pak, kalau melihat BUMD di Jawa Timur ini sebenarnya kinerjanya sudah masuk, ini belum sih Pak, Good Government Cooperation Pak? Ya, kita melihat pengawasan masih lemah, Mbak. Jadi ini kita dorong memang BUMD ini kan santai-santai orangnya, Mbak. Santai-santai ini. Ya mungkin mikirnya toh kalau rugi minta penyertaan modal mungkin begitu ya. Nah ini yang bikin kalau pertanyaannya tadi di beberapa BUMD kita melihat memang kurang, Mbak. Jadi soal bagaimana pengelolaan sebuah perusahaan yang profesional, di situ ada pengawasan internal yang kuat, itu memang banyak nggak jalan, Mbak. Sehingga ada beberapa problem terkait di Bank Jatim, sehingga sampai berlarut-larut. Kemudian banyak di beberapa anak perusahaan. Ini karena saya lihat memang pada pengawasan kita kurang, Mbak. Baik. Ya. Baik, baik. Kemudian artinya good corporate governance, tadi saya koreksi ya salah. Good corporate governance yang diterapkan oleh BUMD kita, seperti transparansi, akuntabilitas, kemudian responsibilitas, independensi, dan juga kewajaran. Ini kelima-limanya apakah sudah diterapkan nih Pak? Transparansi tadi katanya masih kurang katanya ya? Ya, ya kita sebagai mitra saja, Mbak, terus terang saja. Ketika minta data lengkap, keuangan, hasil audit dari independen, yo sering lambat, Mbak. Malah nggak dikasih, kadang terus terang saja itu loh, apa lupa mungkin ya atau gimana. Itu yang kita jadi dari situ juga kita melihat kurang. Baik, baik. Kemudian kalau dari soal intervensi itu saya pikir kita nggak tahu kan, Mbak, soal bagaimana penunjukan pengangkatan itu ya, walaupun kita sebenarnya memaklumi, Mbak, namanya kepala daerah itu pasti akan menunjuk orang dekatnya, itu wajar lah. Wajar itu. Orang dalam ya Pak? Orang dalam, masa mau orang luar kan? Orang yang berkeringat, itu wajar lah. Orang yang kemarin berdarah-darah, itu wajar saja dalam politik. Asalkan tadi tidak betul-betul orang yang kompeten. Orang dekat itu banyak yang berkompeten, Mbak. Banyak. Gitu loh. Justru kalau orang dekat enak, dengan niatan yang baik, orang dekat itu enak. Nah, kalau orang luar nanti justru ngisru nanti. Itu kita maklumi, tapi memang pada sisi tidak ahlinya ini loh yang bikin. Terus kemudian juga BUMD utama, induk begitu Pak ya, seperti yang disampaikan tadi, itu ternyata punya anak perusahaan-perusahaan yang kabarnya ini tidak optimal kerjanya. Apakah nantinya akan ditutup Pak, atau di merger begitu Pak? Ya, kita pada tahap rekomendasi ke sana nanti, Mbak. Jadi beberapa anak perusahaan, bukan BUMD-nya, Mbak ya, karena kan kalau BUMD itu dibentuk dengan perda, Mbak. Kalau mau dibubarkan dengan perda juga, artinya ada tahapan politik juga nanti. Nah, yang paling mungkin kita ketika melihat problem di anak perusahaan, ya saya kasih contoh. Misalnya di PT Kasa, ya yang berproduksi apa itu, Mbak? Apa itu? Perban itu ya? Nah, itu sudah kita datang 2 kali ke sana, Mbak. Kok rugi? Kenapa? Kesulitan pasar. Sampai kita fasilitasi. Nggak usah cari pasar. Rumah sakit milik Pemprov kalau ngambil perban dari Kasa Usaha sudah selesai sudah, Mbak. Misalnya. Iya juga ya Pak. Kita panggil itu Direktur Dr. Sutomo, Prof Cipta, kita sampaikan, Ibu, tolonglah kalau ngambil perban di BUMD milik kita sendiri produksi, jangan milik orang lain. Ini kan sama-sama BUMD ini, rumah sakit dengan BUMD milik sama-sama milik Pemprov. Ya, cuma jawabannya Prof Cipta waktu itu menyampaikan produksinya tidak konsisten katanya, padahal itu kalau sampai lambat gimana.
Kemudian juga bicara kualitas yang kurang, bla bla bla. Nah ditanyakan, oh ya Pak, memang alatnya kita kurang. Kalau pengen seperti itu kita butuh penyertaan modal. Lo balik lagi ke ini. Lah, balik lagi ke ini. ini berarti UUD ya Pak ya, ujung-ujungnya duit lagi gitu. Ya, sama dengan PT Moya Asri Mbak yang memproduksi Siropen itu. Siropen di Pandaan itu. Kita ke sana 3 kali Mbak. Bayangkan sampean. Ke sana 3 kali kita. Itu tanya langsung sampai kenapa ini rugi, apa soal pemasaran. Kalau soal pemasaran udah nggak usah cari pasar. Kita akan buat edaran semua lembaga yang terkait dengan Pemprov, air minumnya harus pakai dari Moya Asri. Ya, sifatnya edaran nggak apa-apa. Nggak usah cari pasar, nggak usah saingan dengan Alamo, dengan Aqua, nggak usah. Berapa kapasitas produksinya, nanti kita hitung kebutuhan pasar Pemprov ini, kebutuhan kantor-kantor Pemprov berapa, udah ke sana. Baik. Ini sudah kita fasilitasi Mbak. Per hari ini nggak dilakukan. Ini kurang apa coba? Iya. Uang kita kasih. Ya. Kemudian pasar kita kasih. Modal kita kasih. Kok nggak jalan ini kan? Ada apa gitu ya? Gregetan gitu ya Komisi C DPRD. Loh ini loh, tinggal uang kita kasih. Iya. Nah ini kemudian kita akhirnya kembali kepada bagaimana regulasi Perda ini menguatkan peran kita, Mbak. Yang ini yang sedang kita bahas. Karena larinya nanti ke sana. Oke, berarti artinya sebenarnya Komisi C DPR Jawa Timur ini sudah melakukan berbagai macam pendekatan begitu ya, dan juga sudah memberikan solusi-solusi kepada salah satu anak perusahaannya si BUMD ini, induk ini gitu Kak. Biar tidak sampai tutup atau apalagi sampai di merger begitu ya Pak ya. Bener. Karenanya ini memang untuk anak perusahaan ini kita perketat nanti, jadi tidak sembarangan BUMD induk ini bisa membentuk anak perusahaan yang ujung-ujungnya juga merugi Mbak. Jadi makanya di Perda itu kita perketat nanti. Baik. Artinya kemudian nggak cuman BUMD induknya aja, tapi nantinya anak-anak perusahaan dari BUMD induk ini nanti akan diberikan regulasi atau perketat dan lain sebagainya begitu Pak ya. Baik kalau begitu. Kemudian Pak, ini ada kabar lagi nih Pak, bahwa nantinya DPRD, Provinsi Jawa Timur ini mendukung, dan juga DPR Jawa Timur melalui Komisi C ini mendukung pembentukan BUMD pangan dan transportasi. Nah, ya gini loh Mbak, kita BUMD yang ada rugi ya Mbak. Memang wacana iya, cuma belum sampai ke sana. Diskusi-diskusi, misalnya kemarin DABN yang akan jadikan BUMD transportasi. Nanti akan membawai Transjatim, membawai beberapa di sektor transportasi lah, di kepelabuhan. Nah, cuma ini belum Mbak, masih wacana, belum sama sekali dibahas secara resmi. Baik. Termasuk BUMD pangan itu yang mau dipakai nanti Puspo Agro itu, tapi ya tadi masih wacana. Cuma prinsipnya sekarang mendirikan BUMD itu kan harus Perda Mbak. Perda itu butuh tahapan politik panjang. Kita butuh kepastian apakah ini akan untung apa enggak. Sampai saat ini belum ada Mbak. Oke. Kalau diskusi kayaknya iya gitu. Enak ya punya BUMD pangan. Apalagi nanti ini ada program makan bergizi gratis, ketahanan pangan. Koyok iya akan uang besar, tapi udahlah. Mending jangan ke situ dulu begitu. Yang ada ini aja, yuk kita sehatkan. Kita upayakan betul. Kalau nanti memang beberapa tadi kita Komisi C kemarin sempat yang PT Kasa itu sudah kita rekomendasikan untuk ditutup. Tapi kalau mau bicara soal hati nurani nih Pak, sebenarnya dari hati nurani yang jenengan sendiri ini personal pribadi itu pengennya kayak gimana sih Pak BUMD di Jawa Timur Pak? Ya
Saya kira bukan soal hati kalau ini ya. Kita ini ya soal Maksudnya udah terlanjur greget gitu loh. keinginan bersama masyarakat Jawa Timur bahwa BUMD ini aset modal itu semua adalah dari rakyat, milik rakyat Jawa Timur, yang itu direpresentasikan pada kita kalau di DPRD di Komisi C. Tentu kita ingin uang rakyat yang dikelola di BUMD ini betul-betul bisa bermanfaat untuk rakyat, dan itu nanti konkretnya kepada dividen yang disetor, Mbak. Yang ini sekali lagi, walaupun ya saya bilang kalau secara target di APBD 90% lebih memenuhi target, Mbak. Tapi kalau melihat betapa ini antara aset modal yang kita kasih kok kecil, ini kita ingin ini lebih besar, Mbak. Ya, di hitung-hitungan kita dari PAD masih 2,1%, di angka 475 miliar. Nah, bagaimana ke depan paling nggak bisa 3%, Mbak, bisa sampai 600-700 miliar. Ya. Harapannya ke situ ya Pak ya. Ya. Saya jadi menghela nafas juga nih Pak. Ikutan menghela nafas, karena banyak banget hal-hal yang perlu dibahas. Terutama kalau saya melihat berarti ini apakah permasalahan-permasalahan dari BUMD di Jawa Timur ini lebih ke anak perusahaannya atau ke induk-induknya aja nih Pak? Yang Bank Jatim kan nggak punya anak perusahaan, Mbak. Hanya Bank Jatim aja. Jam Krida, kemudian BPR enggak. PWU yang punya. PWU ini memang yang banyak, Mbak. Makanya kita kemarin minta core bisnisnya ini perjelas. Ini mau ngerjakan apa? Kita lihat misalnya untuk PWU itu modal dasar yang diberikan itu 250 miliar, penyertaan modal itu 145 miliar. Ini kan ternyata untuk dividen yang disetorkan itu kan cuma 1 miliar sekian, Mbak. Iya, iya. Nah, ini kan jomplang. Apalagi terus bisnisnya macam-macam, Mbak. Dia punya anak perusahaan PT Karet Ngagel Surabaya, Wirajatim, Kasa Husada, Carma Wirajatim, Puri Panca, Gedung Expo Wirajatim. Mohon maaf, gedung ini aja, Mbak. Ya kan semua tahu berapa sewanya per hari. Tapi berapa yang disetor? Sebentar, ini gedung yang Jatim Expo itu Pak? Jatim Expo. Ya kan, kemarin teman kita nyewa itu per jamnya, per 8 jam itu infonya 70 juta. Per 8 jam 70 ya, juta. Satu hari kalau memang ada yang butuh bisa sampai 2 shift. Ya. Ya kan? Itu berapa sudah, Mbak? 140. Ya. Berapa yang disetor ke kita? Cil, Mbak. Berapa, Pak? Enggak lah. Takut sampean. Berapa, Pak? Spill, Pak. Takut terkejut. Gak apa, Pak. Kita pengen Gini tahu aja, juga nih, Pak. PWU itu hanya nyetor 1 miliar sekian. Oke. Induknya ini. Karena kalau anak perusahaan, Mbak, itu tidak langsung menjadi dividen. Penghasilan dia setor ke induk. Wah, itu larinya kemana berarti, Pak? Dia rugi, nanti yang rugi ini ditutupi oleh induk. Oke. Sehingga misalnya PWU ini punya 8, mohon maaf, PWU punya 8 anak perusahaan. Oke. Ini. Jadi tadi itu Karet, Kasa, Carma, Puri, Gedung Expo, Adigraha, sama Loka, Moya. Nah, ini hanya 1, Mbak, ya kan? Terus misalnya 9 ini 4 untung, 5 rugi. Iya. Rugi toh, bukan setahun 2 tahun, rugi toh. Akhirnya yang sehat ini terus nyusui. Nah, sehingga support terus jadinya sehingga dividen yang disetor oleh induknya itu kecil, Mbak. Nah, makanya kita sudah berkali-kali sampaikan, udahlah, ini udah nggak bisa dipertahankan. Hitungan kita nggak prospektif, ya, karena ada yang memang rugi tapi masih prospek, Mbak. Nah, ini udah nggak prospektif, udahlah tutup. Cuma ya tadi. Berapa, Pak, tadi, Pak? Spill, Pak. Bisa dicek karena ini bukan rahasia, Mbak. Ini uang rakyat yang bisa diakses kan. Laporan-laporan itu berapa? Kita lihat hanya 125 juta. Bisa dicek.
125 juta setahun ya, untuk yang tadi Geraha apa? Jatim Expo, Jatim Expo. yang ngelola Jatim Expo. Wah, coba pemirsa Dan ini kita bukan rahasia, kita ini pikir dana bersama-sama. publik dan itu dilaporkan ke kita. Ya, makanya kalau dibuka semua Loh justru itu Pak yang kita inginkan Pak, bisa masyarakat artinya tuh bisa memang tahu gitu. secara resmi Komisi C melihat PWU ini tidak baik-baik saja, menjadi keprihatinan bersama dan menjadi konsen kita bersama bagaimana ini bisa sehat. Nah, kita sudah ngasih beberapa rekomendasi, Mbak. Baik, baik. Kemudian yang terakhir nih Pak, boleh Pak terkait dengan apa ya, optimalisasi BUMD ini biar terus bisa meningkat. Berbagai macam langkah juga sudah dilakukan oleh DPRD Jawa Timur, hearing sudah begitu ya. Kemudian berusaha untuk memediasi perusahaan yang bermasalah, seperti perusahaan yang kabar-kabarnya juga sempat tidak membayar gaji karyawannya, itu ada Pak. Saya baca di pemberitaan yang mengatakan demikian begitu Pak. Kemudian juga permasalahan mengenai dividen yang tidak sesuai dengan modal yang diberikan, masih banyak lagi. Tapi intinya satu Pak, sebenarnya apa sih yang menjadi harapan dari Komisi C DPRD Jawa Timur, terutama mungkin pesan begitu Pak untuk Ibu Gubernur pemerintah Provinsi Jawa Timur ini Pak, apalagi BUMD-BUMD-nya begitu. Kalau terkait isu-isu, informasi-informasi, kita memang di Komisi C ini terbuka Mbak, artinya begini. Dan kita juga misalnya soal ada yang memviralkan, ada satu karyawan BUMD, katakanlah Kasa itu, kemudian diviralkan, kita panggil direksinya, sebenarnya seperti apa sih? Nah, setelah kita klarifikasi betul dengan data-data, ternyata ya nggak seperti itu Mbak. Ya artinya memang ada banyak hal lah, medsos begitu kan Mbak? Ya viral. Makanya kita ketika ada permasalahan kita panggil. Kemarin ada sampai rame anak perusahaan milik BUMD, milik PJU yang di Probolinggo, di ABN, yang mengelola kepelabuhanan itu, itu ada demo dari masyarakat kepada direksi. Kemarin kita panggil semua Mbak, masyarakat yang menuntut itu, pihak direksi kita panggil, apa tuntutannya, kemudian jawaban direksi bagaimana, kemudian kita mencoba mencari jalan keluar. Ya kalau pada bab itu kita terbuka Mbak. Tapi akhirnya begini, kembali kepada apa tugas kita masing-masing Mbak. Pemprov selaku ini eksekutornya, pelaksananya, ini harus betul-betul kerja keras, jangan kerja biasa Mbak. Ya, karena Jawa Timur ingin luar biasa, kalau BUMD-nya kerja biasa, apalagi santai-santai ya nggak bisa Mbak. Betul, ya, betul. Ini harus kerja luar biasa, tidak boleh biasa-biasa saja. Nah, kemudian kita dari Komisi C yang memang punya kewenangan pengawasan juga berusaha keras bagaimana target-target, bagaimana BUMD bisa sehat Mbak. Kemudian tidak lupa dari media, dari teman-teman masyarakat itu untuk juga ikut mengawasi, karena sekali lagi BUMD itu milik masyarakat Mbak. Uangnya bukan milik pribadi. Itu milik rakyat, asetnya milik rakyat, karenanya rakyat juga perlu untuk. Sedikit saja Pak, satu lagi aja. Ini kan karena BUMD kita tuh sedang tidak baik-baik saja, terutama apalagi Bank Jatim itu juga sedang disoroti terkait dengan kredit fiktif begitu Pak ya. Ini bagaimana kemudian masyarakat bisa kembali punya kepercayaan, karena kan ini intinya adalah kepercayaan masyarakat juga terkait dengan BUMD kepunyaannya Jawa Timur. Ya, satu sisi memang di Bank Jatim akhir-akhir ini ada sorotan ya soal kredit fiktif yang memang angkanya fantastis ya, 560 miliar. Kemudian juga ada permasalahan di BI Fest itu yang ada apa namanya
kebobolan di Ya, situ ya. hampir 200 miliar. Ini menjadi sorotan masyarakat. Nah, kita di Komisi C ya kemarin sudah memberikan rekomendasi Mbak secara resmi. Sekali lagi dengan tidak melampaui kewenangan kami. Ya. Bahwa kita merekomendasikan kepada gubernur ya beberapa hal. Ya sebagian sudah gubernur lakukan. Baik. Dan kita memang khususnya kami Pak fraksi Gerindra ya selaku pengusung utama ibu ini punya tanggung jawab besar memang bagaimana pemerintahan ini berjalan dengan baik, tidak kisruh, tetapi bahwa ada permasalahan harus diselesaikan. Ibarat air itu Mbak, ikan dalam air, dalam kolam, kita ikannya kena, airnya nggak keruh Mbak. Kita nggak pengen air ikannya nggak kena lari, airnya keruh. Artinya dalam Bank Jatim ini perusahaan milik publik, Mbak. Baik. Pemprov hanya punya 51%. Baik. Jadi bagaimana publik tidak kemudian tidak percaya. Sehingga ini, dan alhamdulillah bertubi-tubi kasus ini tidak berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat. Tidak ada pengambilan dana besar-besaran dan Bank Jatim tetap melayani dengan maksimal, Mbak. Ini juga satu hal yang patut kita apresiasi bahwa ada oknum sudah APH selesai, Mbak. Ini biarkan berjalan. Ya. Saya kira ke sana, Mbak. Baik, kalau begitu. Terima kasih Pak Mahrul sudah ngobrol-ngobrol sama kita di podcast Ruang Publik TV 9 Nusantara terkait dengan bagaimana mengoptimalisasikan BUMD di Jawa Timur. Ini bisa terus digenjot lagi begitu ya. Pendapatannya sudah sering hearing kemana-mana, kemudian juga sering berkunjung juga ke BUMD untuk pengen tahu nih sebenarnya akar permasalahannya apa sih sehingga kok tidak bisa setoran sesuai dengan target gitu. Oke deh kalau gitu saya Siwa Perwira beserta Pak Mahrus pamit dari Komisi C DPRD Jawa Timur. Sampai jumpa di lain episode. Dadah. Acara ini dipersembahkan oleh